Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, senang sekali rasanya kita masih bisa diberikan waktu untuk belajar bersama Islam itu indah melalui saya hostnya, dan alhamdulillah selalu ditemani sama narasumber saya dong hari ini. Masya Allah, hari ini ada Ustadz Maulana yang baru pulang nih. Pulangnya udah lama ya, tapi baru ketemu sama Rian hari ini. Alhamdulillah berkah. Alhamdulillah berkah ya Ustadz. Karena kan kita harus sebelum 5 tahun harus berangkat lagi. Benar. Per 5 tahun. Per 5 tahun barang bisa berangkat. Kata Muhammad bin Idris Imam Syafi'i, barang siapa diberikan umur panjang rezeki lalu 5 tahun tidak berangkat, termasuk orang kufur. Masya Allah, insya Allah semoga kita semua bisa kembali ke tanah suci. Amin, amin. Nah hari ini juga ada Habib Muhammad. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rian, mau tanya apapun ada sama Habib. Ada sama Habib. Ntar Rian hari banyak tanya. Masya Allah, hari ini ada Mbak saya juga, Mbak Oki, Ustazah Oki. Iya, assalamualaikum. Ada iparku. Gimana rasanya bisa Seneng dan grogi pastinya. Banyak belajar lagi Riannya. Dan Masya Allah hari ini Ustaz, hari ini ada apa? ada bintang tamu kita. Ada bintang tamu. Ada Bapak Rois, Masya Allah. Bapak Assalamualaikum Rois. Bapak Rois. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Semarang loh Pak Rois loh. Jauh-jauh dari Semarang. Dari Masya Semarang. Allah, tabarakallah. Masya Allah, dari Semarang hanya khusus untuk ke Islam itu indah. Betul. Iya dong, senang sekali Masya Allah. Baiklah jamaah di rumah, beberapa kita ini masih bisa kita bilang ya, beberapa ayah merasa bahwa tugas mengurus anak itu adalah hanya pekerjaan untuk istri saja, belum lagi ditambah dengan pekerjaan rumah lainnya. Sedangkan suami hanya bertugas mencari uang. Mesti kita luruskan ini Ustaz, ini mesti kita luruskan semua bahwa sebenarnya tugas mengurus anak itu tugas kita bersama. Seperti tema kita hari ini, jangan mau enaknya. Jadi seperti tema kita hari ini, jangan mau enaknya aja dong. Jangan mau enaknya jadi temanya aja itu. dong. Iya. Jadi jangan mau enaknya aja dong. Jangan mau Iya. enaknya aja dong. Jadi semua tuh harus bekerja bareng-bareng sama istri. Panggilan Bekerja anaknya sama. siapa? Hah? Panggilan sayang anaknya. Masih anak sih, masih Anak, sayang. Nah, baiklah sebelum kita mulai pembahasan, mari kita lihat profil Panti Asuhan Manarul Mabrur. Masya Allah. Masya Masya Allah, Allah. Bapak Rois. Panti Asuhan Manarul Mabrur ini terkenal sebagai panti asuhan yang merawat dan menerima bayi hasil dari hubungan gelap ya Bapak Rois ya. Tapi Pak Rois Pakai lampu berarti. nggak pakai lampu. soalnya. Iya benar sih nggak pakai lampu. Tapi ya Pak Rois, yang kita tahu awalnya untuk pendidikan karakter anak jalanan. Ya. Untuk ini panti asuhan ini untuk anak-anak jalanan. Namun kenapa tiba-tiba mendadak berubah menjadi panti asuhan yang merawat dan menerima bayi hasil dari hubungan gelap? Itu bagaimana awal ceritanya Bapak Rois? Bisa dijelaskan Pak? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati Bapak dari anak-anak Panti Asuhan Manarul Mabrur. Sejak awal tahun 2012 kami memang bersama teman-teman ingin berbuat sesuatu untuk masyarakat, dan kami putuskan untuk mendirikan panti asuhan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Kami sejak awal adalah panti asuhan umum sejak awalnya. Jadi kami akan menampung semua masalah, semua usia dan semua wilayah. Jadi kami tidak pernah mengkhususkan sesuatu. Awalnya kami coba ambil anak-anak jalanan yang di usia sekolah, kemudian kita tampung, kita sekolahkan. Ternyata kami tidak punya kemampuan di sana. Anak-anaknya setelah 6 bulan kemudian kembali lagi ke jalanan, melakukan aktivitas biasanya. Kemudian kami putuskan bersama teman-teman, ya sudah kita bantu siapa saja yang butuh dibantu, kita tolong siapapun yang butuh ditolong. Awalnya anak-anak dari keluarga broken home itu mulai berdatangan yang tidak dirawat oleh keluarganya. Kemudian anak-anak yang meninggal ayahnya atau ditinggal meninggal ibunya. Kemudian Yatim lah ya. Iya. Kemudian tahun kedua ternyata ada perempuan di usia pendidikan, di usia sekolah, kemudian datang ke kami hamil dengan pacarnya. Kami tawarkan kepada istri yang akan merawat. Jawaban istri, ya sudah, yang penting jangan sampai ada bayi yang dibuang di negeri ini. Kita tolong saja, kita rawat sebisanya. Kemudian berdatangan juga berbagai macam masalah, termasuk orang-orang dewasa, orang-orang tua yang bermasalah dan belum ada solusinya, kita juga tampung. Jadi sebenarnya Jadi orang tua masalahnya apa dia? yang paling banyak masalah kan malah orang tua, masalah keluarga, Karena tidak masalah bisa ekonomi. menerima Iya.
Masalahnya biasanya masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah Masalah malu pekerjaan. mungkin. Iya, Masya itu Allah. yang paling banyak. Berarti Bapak Rois ini menerima segala permasalahan dan anak-anaknya yang Bapak tampung gitu Iya. ya Pak? Masya Berarti Ustadz Maulana bisa tinggal di sana. Bisa. Beda dong kalau Ustadz Maulana. Tunggu dulu, sudah berapa jumlahnya? Eh, hari Oh iya, ini nanti Oke. dijawab ya. Iya. Mungkin nanti untuk pertanyaan itu biar saya yang tanya. Oh, ya, iya, Ustaz, iya. ya. Baiklah, saya ini mau ke Ustazah Oki nih. Ya. Ustazah, ternyata Ya ada juga Allah. orang tua yang merencanakan anaknya untuk dititipkan ke panti asuhan. Namun bagaimana hukum orang tua yang sengaja menelantarkan anaknya dalam Al-Quran, hukum itu seperti apa Ustazah Oki? Silakan. Baik, Masya Allah. Bapak mohon izin, guru-guru semuanya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa, Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dengar kisah dari Pak Rois tadi, hati kita sudah mulai bergetar, teman-teman sekalian. Kita mengetahui bahwa banyak masalah terjadi di negeri ini, salah satunya adalah anak-anak yang ditelantarkan. Sebelum saya menyampaikan segala sesuatu, mohon izinkan saya untuk kita bermuhasabah bersama-sama mengenai anak-anak yang Allah takdirkan berada dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, kita ketahui bahwa banyak sekali orang-orang di luar sana yang ketika menikah menunggu berbelas-belas tahun, puluhan tahun, tidak juga kunjung mendapatkan amanah dari Allah SWT, tidak juga mendapatkan buah hati. Sulit bagi mereka untuk mendapatkan buah hati. Sementara kita, Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk mendapatkan buah hati itu. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka lebih saleh dibanding kita. Mereka lebih banyak qiyamul lailnya, lebih banyak baca Qur'annya, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah percayakan anak-anak itu ada pada diri kita. Bersyukur dengan cara mendidik anak itu dengan sebaik-baiknya. Atau mari saya ajak ibu semua, bapak semua bermuhasabah juga. Betapa banyak ibu dan ayah di luar sana yang memiliki anak yang lahir, yang mungkin anaknya tidak sehat, anaknya sakit dan sebagainya, mereka harus bolak-balik ke rumah sakit dan mereka merawat anak itu. Anak ibu-ibu sehat, anak-anak ibu-ibu bisa bergerak, bisa berbicara dan sebagainya. Bersyukur dengan cara apa? Dengan cara sungguh-sungguh merawat anak-anak tersebut, sungguh-sungguh menjaga anak-anak tersebut sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Atau dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW ingatkan bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan seorang ibu, seorang istri adalah pemimpin bagi rumah dan anak-anaknya. Artinya, anak-anak itu adalah wajib untuk kita pelihara, untuk kita jaga. Anak-anak itu ketika dia lahir wajib untuk disusui, diakikah, diberikan nama yang baik, diberikan pendidikan dan penghidupan yang baik. Wajib teman-teman sekalian. Suatu ketika ada seorang yang datang kepada Umar bin Khattab dan mengatakan, "Sayyidina Umar, tolong nasihati anak saya. Anak saya ini anak yang sangat nakal luar biasa." Sebelum Sayyidina Umar menasihati anak tersebut bertanya, "Tunggu dulu Sayyidina Umar, sebelum engkau menasihati saya, apa tugas dari orang tua kepada anaknya?" Maka Sayyidina Umar mengatakan, tugas orang tua kepada anaknya adalah memberikan ibu yang baik kepada anak tersebut, memberikan nama yang baik, dan memberikan pendidikan agama, pendidikan Quran untuk anak-anaknya. Kata anak tersebut, orang tuaku tidak pernah melakukannya. Maka kata Sayyidina Umar, orang tuamu telah durhaka kepadamu sebelum engkau durhaka kepadanya. Maka ibu dan bapak sekalian, kalau ada orang-orang yang menelantarkan anak yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan banyak sekali kerugian. Dia tidak akan pernah mendapatkan doa. Bagaimana mungkin anak itu bisa mendoakannya? Dia muncul kebencian atau mungkin muncul permusuhan karena merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya dibuang, tidak ada doa untuknya. Padahal kita membutuhkan doa dari anak-anak yang saleh. Dan tentu saja ancaman hukuman Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa pasti ketika ada seseorang yang tidak amanah, tidak bertanggung jawab, menentarkan anaknya, maka tentu saja sebuah dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda teman-teman sekalian bahwa di hari akhir nanti ada orang-orang yang Allah tidak akan ajak bicara, ada orang-orang yang Allah tidak akan pandang. Siapa itu? Anak yang menelantarkan orang tuanya dan orang tua yang menelantarkan anaknya. Semoga kita tidak termasuk menjadi golongan orang-orang seperti itu. Amanah yang Allah berikan kepada kita dijaga, bersyukur dengan menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Tapi sebenarnya Umah ya, kalau kita menelantarkan anak itu merupakan orang tua yang merugi karena emang Betul. kita membutuhkan banget doa seorang anak ini. Betul. Karena Rian pernah mendengar juga dan emang kita semua tahu ya, jemaah di rumah juga pasti tahu, kita doa anak sama orang tua tuh nggak ada batasnya.
sekali berdoa katanya bisa langsung sampai itu untuk orang tua. Beruntungnya Ricis punya suami yang bijaksana. Masya Allah. Makasih Ustaz. Nah makanya kita kalau sebenarnya tuh nggak boleh menelantar anak karena itu merupakan suatu yang rugi. Iya. Nah terus nih saya mau ke Bapak Rois nih. Bapak Rois, kalau boleh tahu ada berapa sih total anak yang berada di Panti Asuhan Manarul Mabrur Iya, ini? kayaknya kecil-kecil banyak sekali ya, Pak? Sekarang total ada 82. Wow, Dari Masya Allah. 82 yang lulus sarjana kemarin 6, yang kuliah Masya Allah. tinggal 3. Sudah ada yang lulus sarjana. Iya, sudah karena 11 tahun Habib. Kemudian dari 82 bayi di bawah 1 tahun itu ada 37. Allah. Yang sudah diambil kembali oleh keluarganya ada 39. Yang menunggu kelahiran ini yang sudah saya setujui untuk lahir di panti itu masih ada 53 Maksudnya wanita dari di luar nikah itu mereka akan melahirkan Iya. di panti. di panti tinggalnya untuk menyembunyikan aibnya sampai biaya kelahirannya, biaya hidupnya kami. Masya Ya. Kemudian Bersodakoh di sini ya pemirsa ya Allah. yang sudah saya tolak selama 3 bulan saat istri sudah meninggal sampai hari ini sudah ada 287 wanita hamil yang mau datang ke panti. Kami tidak mampu sudah untuk Masya Allah. Jangan karena mau tempat- enaknya aja dong. Iya, tapi nih mah Bapak saya potong ya. Iya. Kadang kita menghadapi 2 anak aja itu merasakan kesulitan ya mungkin ya bahkan orang-orang tua sekarang ya. Tapi apalagi Bapak yang bisa mengurus hampir 80 lebih tadi ya. Nah, itu Bapak pernah menghadapi nggak kesulitan kayak contohnya stres atau ada kesulitan Kita anak Sama sakit sekali aja. tidak. Saya Pak, anak sakit aja Pak, itu udah paniknya luar biasa. Bapak punya anak puluhan gimana Iya. Pak? Kuncinya cuma satu, Bapak. Cuma satu kuncinya. Cinta yang tulus terhadap kehidupan Masya ini. Allah, Masya Allah. Iya. Ketika segala sesuatu dilakukan dengan cinta, maka semua masalahnya terselesaikan dengan mudah. Saya mau nanya nih, kalau Bapak sendiri punya anak? Saya punya anak 3, cucu 3. Masya Allah, jadi begitu ramai ya keluarga Bapak Rois ya, Masya Allah. Ramai Itu sekali. pasti Ya Allah. pasti merupakan kebahagiaan banget Pak. Ya, Bapak ya. Terima Ya kasih. Allah. Iya. Masya Allah, Allah. Masya Allah. Jadi nih, Ustadz Maulana saya mau bertanya nih. Ternyata banyak orang yang mau enaknya aja tapi enggan untuk bertanggung jawab. Nah, tapi apakah bisa dibilang orang tua yang tega menitipkan anak bahkan menelantarkan anak sendiri dari anak yang hasil dari bisikan setan itu seperti apa? Bisa menerangkan? Baik, baik. Izin Habib Pak Rois yang luar biasa mulianya, Masya Allah. Makasih, Satu Ustaz. nyawa dia diselamatkan bagaikan menyelamatkan Masya semua Allah. umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. 2 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Sudah masuk bulan Maulid. Masya Allah tabarakallah. Mari kita semarakan bulan Maulid ini dengan peringatan Maulid, dengan meneladani Rasulullah dan bentuk kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita dapat pembelajaran yang luar biasa, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi langsung perbuatan yang dilakukan oleh Pak Rois yang luar biasa. Selamat ya Pak Rois. Terima Masya kasih. Allah. Aduh, tidak iri semua Pak, orang iri Pak, ya Allah. Tidak semua orang bisa seperti beliau. Nah, pertanyaannya Rian luar biasa ya. Gimana nih? Apakah dengan melantarkan anak ini karena sebab bisikan setan? Berbicara tentang setan membisikkan dari hati manusia untuk membisikkan ketakutan. Was-was, yuwaswisu fi sudurin nas, ketakutan akan kemiskinan. Ketakutan akan sebagaimana apakah dia mampu memelihara atau tidak, sehingga banyak orang tua menelantarkan anak dengan alasan tidak mampu membesarkan, tidak sanggup dan sebagainya. Mohon maaf, jangan pernah meragukan Allah yang nitipkan anak itu kepada kita, maka Allah juga yang menjamin rezekinya. Kita cuma menjalankan. Maka dari itu, mohon maaf kepada semuanya, jangan pernah menyalahkan setan. Karena kapan setan disalahkan, maka setan akan membesar. Lebih besar daripada rumah, sehingga dia merasa bangga. Karena ingat, setan hanya membisikkan, tapi manusia yang melakukan. Sekali lagi, setan hanya membisikkan, tapi manusia yang melakukan. Oh, aku hilaf bisikan setan, tapi berkali-kali. Saat kameramen protes katanya.
Kenapa? Pas setannya kok ke dia gitu. Oh, enggak. Maka berbicara tentang setan, bisikan setan, maka wajib kita menghindari ataupun menjauhi, bahkan kalau perlu lawan. Kenapa? Oh, setan akan berlari ketakutan karena kita adalah inni ja'ilun alifatan fil ardi, menjadi khalifah pemimpin bagi mereka. Mereka siapa sih? Kagetin Ustaz. Ya, setan mengganggu, menggoda, menakut-nakuti. Tenang, kita punya Allah. Dan kalaupun ada bisikan yang menakutkan sesuatu, yang mengkhawatirkan, karena setan juga membisikkan tentang sesuatu dosa, maksiat, hal-hal yang belum terjadi, bahkan rayuan untuk melakukan kemaksiatan sehingga kita terjauh dari keimanan. Inilah usaha setan, dan jangan pernah menjadikan setan sebagai alasan sehingga orang tua menelantarkan anak dengan alasan karena saya digoda sama setan. Nggak boleh. Masya Allah. Berarti kita sebenarnya nggak boleh menelantarkan anak itu karena bisikan setan itu. Nggak bisa. Ya, jangan salahkan setan, dirimu yang melakukannya. Iya, karena sebenarnya kan juga kita kenapa takut nggak ada rezeki sih? Padahal kita ini manusia udah ada rezeki masing-masing. Udah ditakar, sudah diatur, ditakar. sudah disiapkan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah. Iya, bahkan kita mengurus anak aja, rezeki anak ini ada melalui kita gitu ya, Masya Allah. Bener kan Ustaz? Jadi benar dong. Udah disiapin rezeki apa, Mbak? Oh, insya Allah kan untuk kedepannya insya Allah. Pokoknya orang tua tuh harus berusaha untuk istri dan anak, istri dan Oh anak. iya dong. Gitu, Masya Allah. Amin. Terima kasih Ustaz Maulana. Iya, mudah-mudahan Baik nih. Ricis nonton ya. Amin, insya Allah. Bapak Rois, saya mau kasih kesempatan untuk Bapak Rois bertanya sama Habib nih. Silakan Bapak. Iya. Mungkin ada yang ditanyakan, Pak. Mohon pencerahannya Habib. Masya Allah. Ini Kita kan yang pengen pencerahan Iya. beliau. Caranya kan nggak gampang itu, Masya Allah. bagaimana menurut Islam sikap yang benar seorang wanita yang hamil terhadap anak yang dilahirkan, karena kan ini sementara anak-anak yang dititipkan itu kan kebanyakan tanpa ayah. Seharusnya ibu itu bersikap yang benar menurut pandangan Islam itu seperti apa terhadap anak-anaknya. Berdiri nih. Baik, silakan Habib. Izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin. Al-hadi ila siratihil mustaqim. Dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Artinya pas kita pagi ini bahas jangan enaknya saja dong. Ya. Seperti tadi Bapak tanyakan bagaimana sikap seorang ibu. Pertama, zaniyatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sanatan. Pertama, orang ini zina. Zina ini dosa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kali, makanya jangan enak, kita sudah enaknya berzina, terus anak kita tanggung jawabkan sama orang. Nabi mengatakan wal takun dzunubuka 'alaika wa la tahmil tahala ikhwanik. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi katakan wal takun dzunubuka 'alaika, kau tanggung dosamu. Kau sudah berbuat dosa, tanggung dosamu. Wala tahmilha ala ikhwanika, jangan kau repotkan saudaramu. Kayak kita kan ngerepotin Pak Rois kan gitu, sudah enak punya anak terus kasih Pak Rois didiknya terus kemana? Zaniyatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sanatan. Orang itu satu kali zina, amal kebaikannya dihapuskan 70 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pikirkan anaknya dulu nih. Nih kita orang tua yang dikatakan mau enaknya aja dong, itu jangan seperti itu. Jangan test drive dulu. Test drive ya? Kalau mau test drive. Test drive. Test drive ya. Sebelum nikah tuh test drive. Ya, jangan seperti itu dosa. Lakukan hal syariat. Lantas bagaimana seorang ibu kepada anaknya, sebelum kita bahas fikih nanti ke depan. Seorang ibu ya bertanggung jawab. Kalau dikatakan aib, ya kau tanggung aibmu.
Kau tanggung, kau yang bikin, kau tanggung dosamu. Insya Allah dengan itu, dengan betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosamu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus memang itu memegang syariat dengan penuh. Kita berbuat, kita bertanggung jawab. Kita yang melakukan, kau tanggung apa yang kau lakukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai artinya mungkinlah kalau kita tidak sampai dirajam lah, mungkin tidak sampai dihad, tidak sampai dicambuk, tidak sampai apa yang harus kita lakukan? Anak ini kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sudah dosa kita berbuat zina di luar daripada pernikahan, anak pun kita terlantaikan seperti Ustazah Oki tadi bilang, maka akan menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Al-Jauziyah itu mengatakan seseorang yang memang menelantarkan anaknya, maka dia musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musuh Allah. Karena anak kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semuanya nih yang hadir, semuanya yang pemirsa saya juga, artinya semuanya nih anak ini kullu maul, Masya Allah. Ini saya punya cerita, Ustaz. Ya, silakan. Punya cerita. Ini cerita pribadi, Ustaz Oki. Itu saya nangis di satu kayak tempat belanjaan minimarket itu. Saya lagi sampai segitunya seorang anak tuh kesian kita. Kita nih anak-anak kita nih bersyukur gitu. Bersyukur tidur di AC apa segala, bersyukur banget. Jadi waktu saya di minimarket itu ada anak dua orang anak kecil 6 tahun sama 5 tahun, laki-laki perempuan. Yang kecil pakai jilbab. Masuk di Alfamidi, habis minta-minta tuh satu orang bawa 2000. Artinya di apa nama apa? Di minimarket itu apanya? Ya. Jadi bawa satu orang 2000, satu orang 2000. Dia muter nyari. Mau belanja apa nih 2000? Ya Allah. Si adik bawa 2000, si kakak bawa 2000. Muter dia bawa 2000, bingung. Dia bawa 2000 ini. Sampai saya katakan, sudah, adik mau belanja apa? Saya waktu itu pakai masker, pakai topi. Mau belanja. Dia masih muter-muter, Ustazah. Muter nyari mau belanja apa nih? Masih bingung dia. Walaupun sudah saya tanggung gitu kan. Iya. Akhirnya dia katakan, sudah balik lagi sama saya. Om, dia bilang, boleh nggak saya mau beli susu yang 0 sampai 6 bulan itu? Dia masih mikirin adiknya. Masya Allah. Masih mikirin adiknya. Kita mau telantarin anak kita. Oke, makasih Abi. Masya Allah. Tapi Ustadz, ini ada pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, jangan mau enaknya aja. Loh, ini maksudnya gimana nih ya? Ini ada pertanyaan. Bener. Kenapa saya? Ini dari Instagram akun Raja Simba nih, ngirim surat ke Ustadz. Masa tiap malam aku kepikiran Ustadz mulu? Ngapain? Ustadz, jangan gitu dong. Seenaknya aja. Nih. Ini penjelasannya gimana Ustadz? Astagfirullahaladzim. Tenang. Ini tidak boleh dibiarkan. Kita akan bahas setelah yang satu ini ya. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Itu gimana sih penjelasannya Ustadz? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah buat jemaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema jangan mau enaknya aja dong. Masya Allah. Tapi ini sebelum kita lanjut bahasan, saya persilakan lagi nih kepada Bapak Rois. Ada yang ingin ditanyakan nggak sama Habib Muhammad? Silakan. Ya, terima kasih. Saya juga ingin penjelasan dari Habib. Menurut Islam, anak-anak ini kan semuanya dititipkan ke saya, dan secara prosedural dia harus masuk ke KK karena untuk mendapatkan NIK, mendapatkan status dan lain sebagainya. Kemudian nanti kalau dia ada yang menikah kemudian atau meninggal, nasabnya ini bagaimana? Oh, baik. Wah. Saya berdiri? Iya, silakan Nabi. Izin semuanya, Ustaz Maulana, Ustaz Oki, Rian, sama Pak Rois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kita sekarang berbicara sedikit dengan masalah fiqih. Jadi kalau misalnya janin seperti Bapak tadi, karena harus ada surat menyurat, ini anak hidup harus ada surat menyurat. Karena beliau yang menjaganya, yang memeliharanya, artinya semuanya. Boleh nggak masuk ke kakak? Boleh. Tapi tidak boleh bin Rois atau binti Rois. Jadi seorang ibu, misalnya seorang perempuan yang apabila dia melakukan suatu perzinahan,
kemudian hamil, kemudian lahir. Lantas ini anak bin siapa? Karena dinasabkan dalam madhab Imam Syafi'i dan madhab yang lain juga dinisbahkan kepada si ibu. Jadi binnya bin si ibu, bukan bin ayahnya. Jadi bisa nggak? Jadi begini, kalau buat bukan solusi sih, artinya dalam hukum fikih, apabila janin umur, gimana menjelaskannya? Ini janin umur 6 bulan nih Ustazah, 6 bulan. Sebelum 6 bulan dari masa pernikahan, lahir itu anak. Dia hamil duluan, dinikahi sama ayahnya, ayah biologisnya atau orang lain yang bukan menghamilinya. Ya, selama 6 bulan ini kemudian lahir atas selama 6 bulan akdun nikahnya, maka si bapak dihukumkan bapaknya ini anak. Paham Pak ya? Jadi Yang selama 6 bulan ibunya. yang menikahi ibunya. Jadi kan dia hamil duluan nih Ustaz, hamil duluan dalam baik yang menikahinya itu yang menghamilinya ataupun bukan orang lain. Batas 6 bulan dalam ilmu fikih, setelah akdun nikah baru lahir. Bukan akdun nikah baru 2 bulan kemudian itu anak lahir. Maka dihukumkan dia bukan bapaknya sekalipun dia yang menghamilinya. Nah, tapi 6 bulan ini maka dihukumkan dia bapaknya selama masa akdun nikah 6 bulan kemudian baru lahir. Maka dihukumkan kepada itu ayah. Maka bapak tadi dikatakan masalahnya manusiba min ghairi abi falyatabawa maq'adahu 'alan nar. Tidak boleh kita menasabkan diri kita kepada aba-aba yang bukan orang tua kita. Kenapa? Nabi mengatakan siapa orang yang menasabkan dirinya di luar min ghairi abihi, yang bukan kepada keturunannya yang betul kepada ayahnya, falyatabawa maq'adahu 'alan nar. Artinya akan disiapkan tempat yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam. Jadi tidak boleh. Jadi enggak apa-apa, bagus Bapak Rois itu miara. Jadi kalau mereka mau nikah, bagaimana hukumnya ketika mereka mau nikah? Langsung ke wali pemerintahan, namanya wali hakim. Dan maaf nih, mudah-mudahan Bapak panjang umur Pak Rois. Seandainya juga Pak Rois meninggal misalnya, nih anak-anak kan semua sudah masuk aktenya Pak Rois. Apakah itu anak-anak dapat waris dari Pak Rois? Tidak. Jadi tidak mendapat harta waris dari Pak Rois dan tidak bernasabkan kepada Pak Rais. Masya Allah, terima kasih Habib. Terus semua oke ya, Ustazah, maaf. Ya. Banyak kasus-kasus yang ditemukan bayi di tempat-tempat yang tidak seharusnya, maaf, misalnya tempat yang nggak baik lah pokoknya. Terus tapi bagaimana ya hak anak yang lahir di luar nikah dalam sudut pandang Islam? Baik, Silakan. mohon izin guru-guru semua. Pemirsa Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan pada hari ini adalah pembahasan yang kita lihat banyak terjadi di sekitar kita. Hendaknya ini menjadi pembelajaran besar buat kita, untuk teman-teman di luar sana. Hendaknya berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu, berpikir panjang apa dampak yang akan terjadi kalau engkau melakukan sebuah perbuatan maksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah ketika engkau berhubungan dengan seseorang yang bukan menjadi mahramu atau laki-laki ajnabi misalnya, kemudian engkau berhubungan dan kemudian merasa nikmat dalam beberapa saat. Namun ternyata dampaknya sangat panjang teman-teman sekalian. Kita berbuat dosa sebentar namun dampaknya panjang. Dampaknya yang terjadi adalah anak kita. Seperti tadi yang disebutkan oleh Habib. Ya Allah, ternyata perbuatan kita yang sebentar itu ternyata membawa urusan yang panjang di kemudian hari. Anak-anak yang lahir atau anak-anak yang ditelentarakan lahir dalam hubungan di luar nikah, seperti yang kita tahu, seperti Nabi Isa alaihissalam teman-teman sekalian, lahir tanpa ayah yang dinasabkan kepada ibunya. Begitu pula tadi kita sama-sama belajar bahwa anak-anak yang lahir tanpa hubungan pernikahan maka dinasabkan kepada ibunya dan mendapatkan luar biasa kesusahan dalam hidupnya. Salah satunya tadi tidak dapat harta waris dan menjadi ketika menikah yang perempuan, anak perempuan tersebut dengan wali hakim. Maka teman-teman sekalian, anak ini tidak bersalah apa-apa. Dia tidak punya salah apa-apa, hanya saja dia harus menanggung dari perbuatan apa yang ibu dan ayahnya lakukan, sebuah perbuatan yang tidak dipikirkan secara panjang sehingga berdampak pada keturunan. Maka banyak orang-orang di luar sana yang mengatakan, oh kamu anak haram, oh kamu anak ini, oh kamu anak itu. Dia tidak salah apa-apa teman-teman sekalian. Cuma masyarakat sekitar mengatakannya demikian. Tegakah kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah atas dosa kita, kemudian anak-anak kita mendapatkan hal-hal seperti itu? Sebuah perbuatan yang tidak dilakukan, kemudian dia mendapatkan kerugian dalam hidupnya, mendapatkan cemoohan dalam hidupnya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT,
Anak-anak yang lahir ini, dia tidak bersalah apa-apa. Dia berhak untuk mendapatkan sebuah kebaikan. Dia berhak untuk mendapatkan kehidupan yang baik, pendidikan agama yang baik. Kita ingat, ada satu kisah di mana seorang wanita yang kemudian masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia menelantarkan kucing. Kisah ini sangat masyhur sekali. Kucing itu dikurung, tidak diberikan makan, tidak diberikan minum. Ini baru kucing. Bagaimana dengan anak manusia, teman-teman sekalian? Anak-anak manusia ini tentu berhak untuk mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Maka beruntunglah ketika ada orang-orang baik yang dipilih Allah, termasuk Pak Rois, yang dipilih Allah untuk menjaga anak-anak ini akibat ibu dan ayah yang tidak bertanggung jawab. Anak-anak ini Masya Allah, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia yang lain-lain. Hendaknya kita atau orang-orang sekitar memiliki kepedulian tinggi. Pak Rois tadi mengatakan, Bapak dan Ibu sekalian, ada 200 orang yang masuk yang kami tidak cukup lagi untuk menampungnya. Artinya, dibutuhkan lebih banyak orang seperti Pak Rois untuk menampung anak-anak bangsa ini, anak-anak yang baik-baik ini, anak-anak yang kita didik dengan baik, insya Allah mereka tumbuh menjadi orang-orang hebat, insya Allah. Mohon izin, hari ini kita dapat inspirasi yang banyak dari Pak Rois. Pak Rois mengatakan, anak-anak di panti asuhan, mereka ketika dididik, mereka mampu mandiri secara finansial, betul ya Pak? Mereka bukan menjadi peminta-minta. Itu semua berdasarkan didikan dari orang-orang sekitar. Maka kita yang bertanggung jawab, kalau seandainya kita lihat ada anak-anak terlantar di hadapan kita, kalau kita tidak mampu seperti Pak Rois membuat panti asuhan, alangkah baiknya untuk kita memberikan sedekah, alangkah baiknya untuk kita memberikan perhatian dengan apa yang kita punya, teman-teman sekalian. Masya Allah, kejadian ini banyak sekali kita lihat di sekitar kita, yang mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang bukan orang yang tidak punya hati seperti itu. Semoga Allah jaga kita, berpikir panjang sebelum kita melakukan sesuatu agar kita tidak menimpakan kerugian kepada orang lain akibat kesalahan kita, insya Allah. Masya Allah, terima kasih Uma Oki. Berarti ternyata benar ya, kita sebenarnya harus memikirkan dulu dampak-dampak ke depannya, karena yang menyelesaikan masalah nggak hanya saat ini aja, tapi bakal berdampak panjang ke depan, bahkan sampai akhirat nanti ya. Betul. Masya Allah, semoga kita dijauhkan dari hal yang tidak baik itu ya. Amin. Baiklah jamaah di rumah, pasti udah nggak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah makanya sekarang kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon maaf, nama saya disamarkan. Ustadz, saya mau tanya, kalau seorang laki-laki pernah melakukan zina dan perempuan yang dizinahi itu hamil dan dia menikah dengan orang lain, lalu setelah anaknya besar dia diberitahu ibunya tentang ayah biologisnya. Lalu perempuan itu kembali mendekati laki-laki yang menghamilinya dulu dan menjauhi suaminya. Apa laki-laki yang menghamilinya dulu ada kewajiban untuk anak tadi Ustadz? Sementara laki-laki itu juga masih ada istri dan anak-anaknya yang sudah besar. Mau dijawab oleh Habib Muhammad. Yang nikah nih suaminya, yang menikah apa istrinya nih? Kayaknya ini wanita minta ini pertanggungjawaban dari sosok orang tua dari anak yang pernah Siswa yang menghamilnya sudah nikah. Sudah nikah, sudah punya keluarga. Artinya apabila seseorang yang menikah dengan pernikahan yang halal, kemudian berhak itu anak adalah hak wali, hak nasab, hak waris, hak nafkah. Nah, Masya Allah. Apabila dia punya kewajiban 4, itu orang tua. Apabila masalahnya ini anak dihasilkan dalam perhasilan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak? Nah, apabila tidak, maka itu anak tidak bisa dinasabkan kepada itu bapak dan tidak mendapatkan waris daripada itu bapak, tidak mendapatkan hak walinya itu bapak, dan juga tidak mendapatkan hak nafkah. Jadi sang ibu tidak bisa menuntut ya, Bib, ya? Seorang ibu ini udah hukuman. Kalau kok bisa begitu main enak, makanya jangan melakukan hal yang diharamkan. Ini udah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hak. Tidak ada hak si ibu untuk menuntut untuk menafkahin anaknya. Ya. Masya Allah, berarti memang itu tidak ada hak. Berarti si ibu nggak Tapi pantas. ada kaul yang lain seperti dikatakan apabila si bapak itu atau si anak dapat memang bukti bahwa memang dia yang hamil dengan bukti-bukti yang ada segala macam itu, hanya dia berhak memberikan nafkah tapi tidak berhak menjadikan waris. Masya Allah. Terima kasih Habib penjelasannya. Baiklah, ini ada pertanyaan Instagram, pertanyaan kedua dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, tanya dong, kalau anak hasil maaf di luar nikah, terus kita berdoa untuknya, itu makai bin atau binti siapa ya? Mohon penjelasannya. Baik, makasih banyak. Pertanyaannya bagus banget. Jadi bukan kain tadi ya, siapa yang tidak bisa tidur gara-gara Iya. Habib, Farais dan Uma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak tim Islam Tinda yang Masya Allah Tabarakallah mengangkat
permasalahan ini yang ada di sekitar kita yang mungkin dianggap biasa, tapi ternyata luar biasa akibatnya, masalahnya, pertanggungjawabannya, bahkan al-nasabnya, banyak lah, luar biasa. Nah, dalam hal ini kita diajarkan lagi. Pertanyaannya bagus. Gimana kalau sudah meninggal? Dia ketahuan itu sebenarnya dia jadi kita doain dia pakai siapa? Maka menjadi kembali menjadi milik ibunya karena tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya. Dan terima kasih banyak tadi sudah dijelaskan juga oleh Habib, Masya Allah Tabarakallah, Habib Muhammad Syahab, yang Masya Allah Tabarakallah penjelasannya sangat detail. Bagaimana kalau ternyata dia masih ada 6 bulan bersama dengan laki-laki yang menikahi ibunya, maka dinasabkan kepada ayah yang menikahi ibunya. Baik yang menanam maupun Nanam apa, Ustaz? ya itulah menyimpan ya bapak aslinya. Nah, dalam hal ini mohon maaf tidak ada dosa. Makasih banyak Umar tadi dijelaskan juga bahwa tidak ada dosa yang menurun, cuma akibat dosa yang turun kepada anak. Tapi tidak ada dosa turunan karena tetap anak itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, meskipun yang dirugikan adalah anak. Maka dalam hal ini sebaiknya kita waspada, menjaga diri. Karena ini menghinakan diri, merusak keturunan, merusak nasab. Maka dalam hal ini, jadi gimana kalau mendoakan? Maka doakanlah atas namanya. Nah, jadi ya Allah, ampunilah dosanya si itu aja. Bin Fulan. Bin Fulan aja, karena tidak mungkin kita akan menyebut bin siapa. Karena dalam hal ini jatuhnya kepada ibunya. Terima kasih banyak juga. Rata-rata kalau ada masalah identitas dan sebagainya, biasanya yang ditanya adalah siapa nama ibunya. Kan gitu. Jadi aman sebenarnya. Jadi persoalan ini dalam Islam kaitannya dengan ibadah, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikembalikan namanya saja. Masya Allah. Berarti Kan kadang kalau kita berdoa secara umum, iya, ya, pakai nama binti gitu, pakai Iya. nama bin gitu ya, nama Iya. bin siapa gitu. Berarti ini yang bertanggung jawab adalah maksudnya atas nama ibunya saja Iya. gitu ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Baiklah, ini ada pertanyaan lagi dari Instagram @ikanlucu. Assalamualaikum Bang Rian. Ikan lucu. Dari Ikan Lucu. Assalamualaikum Bang Rian, saya bingung mau curhat tapi takut teman saya nonton. Oh. Kalau gitu nanti curhatan saya WA-in aja ya ke Ustadz Maulana. Oh, Baiklah, iya. Ibu jamaah, ini nomor Ustadz ya. Kalau boleh langsung. Jangan kasih nomor saya dong. Yang ada repot saya ini aja aku kerjanya balas-balas. Oh yaudah, oke. Berarti gini Ustadz, setelah yang satu Kalau ini ya. mau curhat ke Islam itu Indah. Oh, nggak boleh ke nomor Ustadz. Janganlah. Baiklah jamaah di rumah, berarti kalau mau curhat langsung ke Islam itu Indah. Nah, terus jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Hampir dikasih nomor satu Indonesia dong. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat jemaah yang baru bergabung hari ini, kita sedang bahas dalam tema jangan mau enaknya aja dong. Nah, saya kembalikan lagi Pak Rois. Ada yang mau bertanya nggak Pak ke Ustaz Zaki? Silakan. Iya. Kita yang mau nanya banyak sama Bapak soalnya. Sebenarnya iya sih, sebenarnya kita ingin bertanya. Terima kasih. Semangat. Iya, iya. Ya Allah. Ini Mbak, saya kan ini anak-anak ini sudah saya anggap keluarga sendiri, tapi Masya Allah. faktanya kan bukan sebenarnya, cuma kita anggap mereka sebagai keluarga, sebagai saudara. Suatu ketika pasti dia harus mereka-mereka ini harus tahu jati diri yang sebenarnya. Mereka harus ditunjukkan siapa sebenarnya orang tuanya. Mohon saran, ini saat yang tepat untuk memberitahu mereka-mereka itu waktunya kapan. Mohon izin guru-guru, dan tampaknya sebenarnya Pak Rois udah lebih berpengalaman mengenai itu sebetulnya. Nanti saya juga belajar dari Pak Rois insya Allah. Mohon izin Pak Rois. Ji. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Rois, kapan waktu yang tepat untuk kita memberitahu bahwa anak itu adalah anak adopsi? Izinkan saya bercerita tentang Nabi Muhammad SAW yang juga punya anak angkat, namanya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah ini, teman-teman sekalian, adalah seorang anak yang ketika itu dibawa oleh ibunya ke satu tempat. Namun ketika dibawa ke satu tempat, ternyata terjadi banyak sekali para tentara berkuda yang merampas harta-harta dan merampas anak-anak, yang kemudian anak-anak tersebut dijual di pasar. Salah satu yang dijual di pasar dan dirampas itu adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu,
Yang kemudian Zaid bin Haritha ini dibeli oleh seseorang yang kemudian diberikan kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah memberikan Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Zaid bin Haritha sangat luar biasa mencintai dan melayani Nabi, sampai Nabi sangat mencintai Zaid bin Haritha. Sangat mencintai sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan Zaid bin Haritha ini namanya diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Walaupun setelah itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Maka di sini kita bisa lihat teman-teman sekalian, anak adopsi atau anak yang kita angkat tetap dia harus tahu siapa orang tuanya. Kapan waktu terbaik? Kalau kita lihat teman-teman sekalian berdasarkan pengalaman juga, nanti mungkin Pak Rois boleh cerita. Yang terbaik tentu ketika dia masih kecil. Di usia 3 sampai 6 tahun, usia 6 tahun khususnya sudah mulai bisa diajak bicara. Jelaskan makna adopsi yang dipahami olehnya. Kenapa ketika di waktu kecil? Karena nanti ketika remaja adalah pencarian identitas. Kalau kita terlambat memberitahunya dan dia dengar dari orang lain, dia akan kehilangan rasa percaya dirinya dan kemudian dia akan marah mungkin, dia merasa bahwa dia dibohongi selama ini, maka itu menjadi masalah. Ketika di masa kecil, maka jelaskan tentang konsep adopsi misalnya atau tentang konsep anak misalnya, bahwa anak itu ada yang dari rahim seorang ibu, ada anak yang kemudian diadopsi, dan itu sama-sama berharga, sama-sama disayangi, sama-sama adalah orang-orang yang juga mendapatkan kasih sayang full. Tidak ada yang berbeda. Berbeda hanyalah satu dari rahim seorang ibunya sendiri, satunya dari ibu yang lain. Anak-anak yang sama-sama berharga. Jelaskan itu sejak kecil. Dan kemudian teman-teman sekalian, limpahkan anak itu dengan kasih sayang tiada berbeda, sehingga dia sudah mulai paham sedikit demi sedikit. Kalau nanti dijelaskannya ketika remaja, akan susah teman-teman sekalian. Akan sangat susah. Tadi saya katakan, dia akan merasa bahwa dirinya dibohongi selama bertahun-tahun. Mungkin dia akan berontak, mungkin dia akan pergi, mungkin dia akan menangis berlarut-larut, dan itu memerlukan waktu lagi untuk mengembalikan kepercayaannya. Itu memerlukan waktu lagi untuk melimpahkan kasih sayang kepadanya, bahwa dia harus paham nggak ada yang berbeda. Anak adopsi dengan anak kandung nggak ada yang berbeda, kasih sayang tetap sama. Hanya perbedaannya tetap harus dijelaskan. Di dalam hukum Islam, sedari tadi kita sudah sama-sama menjelaskan teman-teman sekalian, bahwa yang namanya anak adopsi itu atau anak angkat tetap dia dinasabkan kepada ayah kandungnya, artinya kepada ayah angkatnya tidak mendapatkan waris, tidak mendapatkan kalau dia perempuan tidak menjadi wali nikah dan sebagainya. Tetap harus dijelaskan perlahan-lahan. Semoga Bapak dan Ibu yang punya hati luar biasa, yang sudah mengadopsi anak-anak yang juga luar biasa, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelimpahan rahmat berkah karena sudah menjadi orang baik yang menolong anak-anak manusia. Kita tolong satu anak manusia, kita menyelamatkan satu nyawa manusia, seolah-olah atau seperti kita menolong seluruh manusia. Insya Allah, semoga Allah berikan ganjaran terbaik untuk Bapak dan Ibu yang baik hati seperti Pak Rois pada hari ini. Masya Allah. Terima kasih Umah. Berarti baiknya kita tuh memberitahu kepada anak yang mungkin ini adopsi anak. Tapi betul nggak Pak? Ini Bapak berdasarkan pengalaman dari waktu kecil atau di waktu dia sudah besar? Sudah mulai bisa diajak bicara. Masya Allah. Sama di luar negeri. Di luar negeri juga begitu. Di mana luar Kok negeri? Ustaz tahu di luar negeri? Emang Karena ke sana? pernah aku ngobrol juga tentang anak-anak seperti itu. Jadi dipasangkan foto orang tuanya. Masya Allah. Dan orang tua yang mengasuhnya, ini orang tuamu ya. Masya Jadi Allah. saya bukan seperti itu. Oke, baiklah. Masya Terus ya Bib, Allah. bagaimana sikap Rasul ketika ada perempuan hamil di luar nikah dan minta dirajam? Oh, kisahnya. Kisahnya. Aku masih ingat itu. Masih Gimana ingat? kisahnya? Oh iya. Iya, mohon Bib. Mau diingatkan dijawab. lagi? Ya boleh, silakan Bib, jawab dosanya, silakan. Pertama sebelum saya bawa ceritakan, bukan kita memberatkan buat orang adopsi Ustaz ya. Ya. Ini tidak berat sama sekali, cuman memang ada hukum-hukumnya. Contoh misalnya, kalau orang adopsi anak perempuan, kita nggak tahu di luar mahram sama sekali, maka ini anak perempuan sama kita batal wudhu. Ya, jadi kalau udah besar, kalau dicium tangan, batal wudhunya karena bukan mahram. Baik, subhanallah, banyak cerita atau seperti yang disampaikan atau diceritakan di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Ada seorang perempuan, diriwayatkan ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini bukan orang mengatakan Islam itu keras, tidak, sampai kata Rasul ketika ini orang pernah melakukan dosa dan dia sudah hamil. Ketika hamil datang sama Nabi, maka dia mengatakan, wahai Rasul, aku telah melakukan suatu perzinahan sehingga aku hamil. Nabi kayak pura-pura nggak dengar. Kata Nabi, katakan sudah, kau pulang saja, mungkin kau lupa, kata Rasulullah.
kau pulang saja. Kemudian dia pulang. Datang lagi Ustaz Maulana sama Rasul. Dia meyakinkan Rasul, wahai Nabi, aku sudah melakukan suatu perzinahan dan aku sedang mengandung anak perzinahan tersebut. Nabi katakan, sudah, mungkin kau lupa, silahkan pulang, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nggak puas dia betul-betul pengen betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Datang lagi kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, aku benar-benar berzina dan mengandung anak perzinahan ini. Maka Nabi katakan, kau kembali lagi setelah anak itu lahir. Jadi Nabi suruh pulang, kembali lagi setelah anak itu lahir. Subhanallah, setelah 9 bulan datang lagi kepada Nabi yang mengatakan, wahai Rasul, anakku sudah lahir, silahkan hukum aku. Maka Nabi mengatakan, pulanglah dulu kau ibu, maka susui anakmu dengan rapi. Nabi katakan, susui, berikan dia ASI yang bagus. Setelah dia kau sapi, selesai dia tidak bisa menyusu lagi, silahkan kau kembali lagi. Maka pulang itu perempuan, pulang dia. Setelah pulang, selesai mungkin hampir 2 tahun, balik lagi kepada Nabi, wahai Rasul, ini anak sudah sehat, sudah aku susui, dan dia sudah terpisah, sudah disapi, sudah terpisah dari susu. Maka kata Rasulullah menunjuk kepada sahabat, siapa yang mau miara anaknya? Maka itu anak diambil sama sahabat, ada sahabat yang piara itu anak. Maka itu ibu dirajam sampai dia meninggal dunia. Tapi ada sahabat yang terkena darahnya. Maka sahabat itu menggerutu, wah ini darah orang yang punya dosa. Maka sahabat tersebut ditegur sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau tahu dia semua dosa-dosanya sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ada contoh, dan contoh yang paling terbaik adalah kembali kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui kesalahan kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu. Amin, amin ya rabbal alamin. Berarti kita sebaiknya setelah itu berdoa kembali kepada Allah dan bertaubat ya. Betul. Ya, Masya Allah. Baiklah Pak Rois. Ini kan kita pengen tahu ya, bagaimana sih cara Pak Rois menghidupi dan merawat semua bayi-bayi itu? Karena kita tahu dan katanya memang Pak Rois belum menerima sumbangan apapun itu ya. Dan juga kita kalau misalnya kita mau sumbangin, boleh nggak sih sebenarnya Pak Rois? Terima kasih Mas. Sebenarnya sejak awal kami memutuskan untuk tidak mencari sumbangan. Tidak mencari sumbangan. Tapi menerima kan Pak? Iya, tidak meminta mencari subsidi dan tidak mencari donatur. Kami ingin mengajari anak-anak itu untuk mandiri sebisanya. Karena hidup itu kan tidak bisa mengharap belas kasihan siapapun. Hidup itu adalah perjuangan kita dengan Allah. Jadi, dan itu harus dicontohi. Ternyata contoh itu lebih dibutuhkan daripada cuma nasihat. Ketika anak-anak itu melihat bapaknya ini berjuang dengan teori-teori yang kami ajarkan dan tampaknya bisa, kemudian anak-anak itu alhamdulillah manut semuanya. Dan semua kami berikan skill yang banyak di sana. Anak-anak itu mulai SMP, SMA itu sudah mulai bisa membeli mimpi-mimpinya. Sudah mulai bisa beli motor, ada yang sudah bisa beli mobil. Mereka bekerja, Pak? Mereka usaha dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Ada yang bisa main musik ke kafe-kafe, ke rumah makan. Tapi mereka bantu gak adik-adiknya tuh? Semua kami yang tanggung. Mereka untuk keperluan dirinya sendiri, untuk menabung mimpi-mimpinya, untuk menabung keinginan-keinginannya. Jadi kami cuma memberikan modal, kemudian mereka harus kembangkan sendiri. Ada yang bisa membuat sampai hari ini semua bentuk sabun cair. Jadi mulai sabun mandi cair, sabun cuci pakaian, sabun cuci piring, sabun lantai, sabun mobil, kemudian sabun setrikaan, dan adik-adiknya yang menjual. Oke, Masya Allah. Berarti Pak Rois sebelum melepas mereka, tapi memberikan bekal dulu harus, ilmu dan ilmu-ilmu untuk menjalani hidup ke depannya. Iya, betul. Karena kemampuan itu yang harus mereka miliki ke depannya untuk berjuang ketika dia sudah tidak ada di panti lagi. Baik, terima kasih Bapak Rois penjelasannya. Waduh, ini ilmu banget sih ya Pak ya, Ustaz Maulana ya.
Masya Allah. Tapi ini Ustaz Maulana ada pertanyaan nih Ustaz. Aduh ya Allah. Nah ini ada pertanyaan nih. Setiap anak sudah ditentukan garis rezekinya masing-masing. Setiap anak sudah ditentukan rezekinya masing-masing. Walaupun dia tidak pernah minta dilahirkan ke dunia, tapi mengapa masih ada yang menganggap bahwa anak yang dilahirkan itu merupakan beban? Mohon penjelasan. Izin Habib Pak Rois Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap anak datang dengan membawa rezekinya masing-masing. Ingat, ketika di dalam perut ibu sudah ada rezekinya. Yakin itu. Sudah ditetapkan rezekinya lewat satu pintu. Namanya pintu plasenta. Nah, itu satu pintu plasenta. Ketika lahir, Allah bukakan dua pintu rezeki. ASI. Kanan dan kiri. Satu menjadi makanan, satu menjadi minuman. Kemudian setelah tutup ASI-nya, selesai masa penyapiannya, maka Allah bukakan 4 pintu rezeki. 4 pintu rezeki itu air, susu, dari hewan, dari tumbuhan. Jadi semua sudah diatur rezekinya. Betapa banyak orang dikatakan anak orang kaya, ternyata dia alergi tidak bisa makan nasi. Ada gitu. Iya, alergi banyak ya, Ustaz. Aku nggak bisa, anakku itu cuma makannya roti, nggak bisa makan nasi. Nggak bisa makan ikan. Nggak bisa makan ikan. Ada macam-macam. Jadi ternyata Tapi rata-rata suka duit Ustaz. ternyata ada anak tidak ada alerginya, semua dimakan. Masya Allah. Kita bisa lihat, ada orang, maaf dikatakan orang kaya, tapi anaknya kok kurus-kurus ya. Sementara ada anak Ada alergi susu, coklat, banyak. macam-macam. Jadi mohon maaf, nggak usah jauh-jauh di rumah saya aja, ya Allah. Saya itu biasa kadang-kadang cemburu dengan rumah orang. Makanan sudah disiapkan, makan bersama. Kita tidak. Anak yang pertama beda makanannya, anak kedua beda makanannya, anak ketiga beda makanannya, anak keempat tidak ada yang sama makanannya. Jadi anak berapa Ustaz? Ada 4. Ibunya belum ya? Iya, beda-beda. Nah, kalau begitu yang mana namanya rezeki? Semuanya. Coba mohon maaf, camkan ini. Segala hal yang bermanfaat, yang menyenangkan, itu rezeki. Betul. Mau kemana Ustaz? Bapak senang nggak dengan anak-anak itu? Senang sekali. Rezeki. Jangan beranggapan rezeki itu uang, makanan, dan sebagainya. Tidak. Semua yang menyenangkan adalah rezeki. Terima kasih kepada anak-anak lagi nonton. Terima kasih. Coba. Terima kasih untuk anak-anak yang ada di panti asuhan, anak-anakku tercinta. Tetap semangat, belajar yang rajin, jadi orang-orang baik dan bermanfaat untuk sesama. Cintai segala sesuatu dengan tulus. Masya Allah. Bapak tidak mengharapkan balasan dari mereka. Sama sekali tidak. Tidak mengharapkan balasan. Ingat, rezeki itu bukan hanya sekedar materi. Tapi rezeki itu adalah sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan. Makanya anak itu disebut perantara rezeki orang tuanya. Bahkan, mohon maaf, anak itu menjadi karunia. Betapa banyak orang tua tidak punya rumah, anaknya beliin rumah. Masya Allah. Betapa banyak orang tua, ya Allah, tidak pernah ke tanah suci, tidak membayangkan bisa ke tanah suci. Ternyata anaknya menyebabkan pergi orang tuanya ke tanah suci. Dan betapa banyak juga ada orang tua tidak pernah naik mobil, anak membuat dia naik mobil. Tulang anaknya supir angkot. Jadi, Bang. Masya Allah, terima kasih Ustaz Uni. Berarti kebahagiaan Bisa keluarga itu kesan, adalah ya. sebuah rezeki ya. Dan juga anak ini memiliki rezeki melalui perantara orang tuanya. Jadi jangan perkarakan ini. Aduh, rezeki itu yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan. Masya Selesai. Allah. Masya Terima Allah. kasih Ustaz Maulana penjelasannya. Tapi nih ya Ustaz Maulana, ada lagi nih pertanyaan nih untuk Ustaz Maulana. Hati-hati nih. nih pertanyaannya apa lagi nih? Jadi ini Rin bacain ya. Ustaz, ada yang bertanya nih, apa hukumnya kalau ada seorang wanita melahirkan tapi tidak bisa membesarkan dan beliau diberikanlah pada seseorang pasangan suami istri yang belum mempunyai anak? Nah, mana kamera? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Baiklah Ustaz. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Pak.
Jamaah di rumah pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, makanya sekarang kita langsung masuk aja ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baiklah, dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya kalau ada seorang wanita melahirkan tapi tidak bisa membesarkannya, dan diberikanlah pada seseorang pasangan suami istri yang belum mempunyai anak sampai 10 tahun. Tetapi si ibu nggak tahu ternyata si pasangan suami istri itu non-muslim. Tapi pasangannya itu sangat sayang. Sampai sekarang udah umur 10 tahun mereka sangat menyayanginya. Berarti si anak ikut agama bapaknya dan ibu angkatnya. Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Allah menitipkan anak kepada kita bukan hanya sekedar dititipkan, tapi akan diminta pertanggungjawabannya. Ingat, kaitan anak itu satu. Kaitan anak itu antara dia dulu. Anak itu adalah amanah sebenarnya. Amanah, tanggung jawab, dan sebagainya. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib dan Uma. Bagaimana kita harus membesarkannya, mendidiknya, menjaganya. Karena 3 kewajiban orang tua. Apa kewajiban orang tua? Menafkahi, kemudian melindungi. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mendidik anak itu. Maka dalam hal ini, kalaupun anak dititipkan kepada orang lain, carilah yang seagama. Carilah yang seagama. Kita belajar dari Pak Rois, Masya Allah, tabarakallah. Hanya sekedar dititipkan, kalau orang tuanya datang untuk minta, akan dikembalikan. Akan dikembalikan. Nah, jadi ini bagus sekali. Konsepnya Pak Rois ini bagus. Konsep tidak memutuskan. Jangankan agamanya, nasabnya aja tidak boleh diputus. Apalagi agamanya. Kemudian, keuntungan anak terhadap orang tuanya. Menjadi penerus garis keturunan. Nanti anak itu akan meneruskan keturunan orang tuanya. Bahkan pahala akan menuju kepada orang tua. Jadi anak melakukan kebaikan, orang tua dapat. Orang tua dapat. Jadi mohon maaf kepada orang tua yang menitipkan anak kepada orang, lihat-lihat dulu siapa ini. Mohon maaf ya, maukah kita menitipkan anak kita dengan disinga, binatang buas, atau yang membahayakan? Tidak mungkin. Tapi kita akan menitipkan sesuatu yang satu, aman. Janganlah engkau membuat anakmu lemah fisiknya, lemah pikirannya, lemah tenaga, lemah agamanya. Mata buduna min ba'di. Apa yang kau sembah setelah saya tidak ada? Jadi yang dipikirkan bagaimana agamanya anakku. Mohon maaf, kemudian kelak nih. Jadi hubungannya anak, hubungannya orang tua, sebenarnya orang tua kan ada pahala yang mengalir padanya. Kemudian yang ketiga, bagaimana menjadi tanggung jawab orang tua yang diminta nanti ku ampusaku wahlikun nar, diri dan keluarga, maka anak itu akan diminta pertanggungjawaban jadi orang tua kelak dari kemudian. Sehingga nanti ada orang tua akan dituntut oleh anaknya di hari kemudian. Bukan hanya dituntut di dunia, tapi akan dituntut di hari kemudian. Ya Allah, saya tidak ridha dia masuk surga. Gara-gara dia saya tidak sholat. Masya Allah, terima kasih Ustaz Maulana penjelasannya. Berarti kita intinya didiklah, walaupun ini maaf bukan walaupun anak. Bukan kita yang dibesarkan, tapi kita titipkanlah kepada tempat yang tepat. Ya istilahnya contohnya agama yang sama. Ya agama yang sama. Gitu ya Ustaz. Terima kasih Ustaz Maulana. Baiklah, ini ada pertanyaan kedua dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, bagaimana hukum pernikahan apabila seorang pemuda tidak menyebutkan nama bapak kandungnya saat ijab kabul, tapi dia menyebut nama bapak tirinya. Jadi penghulu menyebutkan, saya nikahkan saudara Hartono binti Subandi. Subandi ini bapak tirinya. Mohon dijawab oleh Muhammad. Sebenarnya kalau laki-laki itu aman. Kenapa? Laki-laki ini kan dia tidak membutuhkan wali. Ya. Tapi tetap masalahnya bukan masalah walinya sekarang. Masalahnya dia menasabkan bukan sama bapaknya. Yang seperti tadi kita sampaikan, manusiba min ghairi abi falyatabawa maq'adahu 'alan nar. Siapa orang yang menasabkan dirinya bukan pada ayahnya, maka tempat yang khusus di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bermasalah itu kalau perempuan. Karena perempuan artinya dia harus ada wali dan siapa yang menikahkannya harus tepat dan jelas. Kalau bukan bapaknya, siapa yang menikahkan. Tapi dalam posisi pengantin laki-laki masih aman saja. Cuman masalahnya itu yang dilarang karena dia menasabkan bukan daripada orang tuanya. Ini juga banyak, artinya dalam masalah fikih ini banyak. Makanya buat saran nih, buat kita, keluarga kita, semuanya, nikah ini harus hati-hati.
Karena nikah adalah hukumnya harus bercampur antara laki-laki dan perempuan. Nah, pencampuran antara laki-laki dan perempuan ini harus betul-betul dengan syariat yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang ada sesuatu dalam diri kita, misal ayah kita bukan ayah kandung, harus dijelaskan sama penghulunya. Jadi penghulu nanti ngasih solusi buat yang terbaik. Oh, kalau memang itu nggak disebutkan pun tidak masalah. Jadi jangan kita rahasiakan. Karena kenapa kita rahasiakan? Nanti berpengaruh lagi sama keturunan-keturunan kita. Kalau ternyata itu tidak sah pernikahan tersebut, penghulu kan nggak tahu. Karena penghulu mungkin dikasih data yang palsu misalnya kan gitu. Nah ini bermasalah buat keturunan kita, anak-anak kita nanti bermasalah mungkin tidak di dunia, nanti bermasalah semua ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sudah disampaikan oleh guru-guru kita, ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Daulaki, ada Pak Rais, semuanya katakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semua kullukum ra'in, kita ini boleh dikatakan pemimpin, kita pemimpin keluarga kita, pemimpin dari apa? Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kita juga nanti diminta pertanggungjawaban Allah siapa yang kita pimpin keluarga. Termasuk anak-anak. Termasuk anak-anak. Jadi kalau mau nikah, ingat nikah karena Allah dan sesuaikan hukumnya sesuai hukum harus jelaskan kalau memang ini bukan ayah kita. Pak Royce ada pengalaman nggak menikahkan anak? Belum. Masya Allah, terima kasih Habib Muhammad atas penjelasannya. Baiklah, sekarang mari kita mendengarkan muhasabah dari Ustaz Oki dan doa oleh Habib Muhammad Syahab. Silakan. Izin guru-guru semuanya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah Al-Isra ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Karena zina adalah sebuah perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk. Mendekati saja tidak boleh, apalagi yang lebih jauh daripada itu. Untuk teman-teman dimanapun berada, ingat ayat ini dan kita camkan dalam kehidupan kita. Kita tidak sama dengan orang-orang di luar sana yang menghalalkan pergaulan tanpa batas. Kita orang-orang yang beriman, insya Allah Allah lindungi kita dalam pergaulan kita. Untuk teman-teman yang sudah terlanjur, Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Maha Pengampun atas setiap perbuatan dosa yang kita lakukan. Jangan pernah berputus asa, selalu ada jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, Allah tidak panggil wahai penzina, wahai pemabuk, wahai penjudi, wahai pendosa, tidak. Allah panggil dengan kalimat yang sangat santun, memberikan harapan kepada kita. Wahai kalian yang telah melampaui batas, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosa yang engkau lakukan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ada waktu untuk taubat dan nasuha. Kita jalankan, kita memang ambil sesuatu yang sudah kita lakukan, namun kita harus tahu bahwa selalu ada kesempatan untuk kembali kepada Allah, taubat dan nasuha, berhenti, menyesal dan melakukan perbuatan baik untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang kemarin. Insya Allah, kata Rasulullah apa teman-teman sekalian, semua orang berbuat dosa, namun orang yang terbaik adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita semua, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfir biha dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina ya alima sirrina wa alaniyatina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arzuqna awlad salihin ya Allah. Ya Allah, berikan kami keturunan anak-anak yang saleh ya Allah, anak-anak yang saleh ya Allah. Berikanlah mereka ya Allah selalu berbakti kepadamu ya Allah, berbakti kepada Rasulmu ya Allah, dan berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah, dan bermanfaat buat umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Selamatkan anak-anak di luar sana, selamatkan dan jaga mereka ya Allah selalu di jalanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi jam 5 pagi di Islam Itu Indah. Saya Teguh Rian, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Nabi salam.